Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Bu Fatimah di pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, yakni yang akan kita pelajari batang dan daun. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar struktur organ pada tumbuhan, pada akar. Yang pertama, struktur anatomi batang. Batang mempunyai fungsi penting untuk mendukung keberlangsungan hidup tumbuhan. Umumnya, batang terbentuk silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku atau nodus. Nodus merupakan tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi untuk menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang juga merupakan organ yang berperan dalam pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun maupun untuk mengangkut hasil fotosintesis ke bagian tubuh tumbuhan. Seperti halnya akar, batang bila diiris melintang menunjukkan bagian-bagian atau jaringan-jaringan penyusun dari luar ke dalam tersusun sebagai berikut. Yang pertama ada jaringan epidermis. Umumnya ini terdiri atas lapis sel, tersusun rapat antar ruang, antar sel, dan mempunyai kutikula. Kemudian korteks. Korteks pada batang tersusun dari sel-sel parenkim berdinding tipis. Letak sel-sel parenkim tidak teratur dan mempunyai banyak ruang antar sel. Selain itu, di dalam korteks terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi untuk menyokong dan memperkuat batang. Kolenkim ini batang muda sebagai penyokong dan terdapat klorofil untuk fotosintesis. Pada batang tua, kolenkim akan diganti dengan sklerenkim dan tidak lagi ada klorofil. Selanjutnya stele atau silinder pusat, yakni di dalam letak dari stele ini terletak di sebelah dalam korteks. Di stele terdapat sel-sel parenkim dan bekas pengangkut xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, kalau floem untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki struktur anatomi batang yang berbeda.
Batang dikotil dapat tumbuh besar dan tumbuh tinggi, sedangkan batang monokotil umumnya tidak sebesar dan setinggi dikotil. Perbedaan utama pada batang dikotil dan monokotil adalah pada struktur jaringan pembuluhnya. Perbedaan batang dikotil dan monokotil. Yang pertama, batang dikotil, ikatan pembuluh tersusun dalam satu lingkaran. Batang monokotil, ikatan pembuluhnya tersebar. Floem terletak sebelah luar xilem, ini pada batang dikotil. Sedangkan pada batang monokotil, floem dan xilem bersebelahan. Pada batang dikotil mengalami pertumbuhan sekunder atau pertambahan diameter batang akibat perkembangan kambium. Pada batang monokotil tidak terdapat kambium di antara floem dan xilem. Pada batang dikotil, jaringan dasar dapat dibedakan menjadi korteks dan empulor. Sedangkan monokotil, jaringan dasar tidak dibedakan menjadi korteks dan empulor. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas struktur anatomi daun. Struktur anatomi daun dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan mesofil ini dibagi menjadi 2, yaitu parenkim palisade dan parenkim spons. Yang ketiga jaringan pengangkut. Jaringan epidermis pada daun ini berbeda beragam dalam hal jumlah lapisan, bentuk, struktur, susunan stomata, penampilan, dan susunan trikoma, serta adanya sel khusus. Struktur dalamnya biasanya berbentuk pipih. Daun memiliki 2 jenis epidermis, yaitu pada permukaan atas disebut adaksial dan permukaan bawah disebut permukaan abaksial. Pada lapisan ini tidak ada ruang sel, tidak ada ruang antar sel. Di antara sel epidermis terdapat sel penjaga yang berbentuk stomata. Struktur stomata yang dapat membuka dan menutup ini sebagai tempat terjadinya pertukaran gas dan air. Sifat terpenting pada jaringan daun ini adalah susunan selnya yang kompak dan adanya kutikula serta stomata. Kutikula ini adalah lapisan pada permukaan luar daun yang membantu menjaga dari kematian daun. Jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini terdiri dari jaringan palisade dan jaringan spons. Mesofil merupakan lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah, di antara berkas pengangkut. Mesofil dapat tersusun atas parenkim yang relatif homogen atau berdiferensiasi menjadi parenkim palisade dan parenkim spons. Parenkim mesofil merupakan daerah fotosintesis utama karena mengandung kloroplas. Mesofil
Pada kebanyakan tumbuhan terdapat dua jenis parenkim dalam mesofil yang tadi saya katakan, yakni jaringan palisade dan jaringan spon. Jaringan palisade, sel parenkim palisade ini memanjang dan pada penampang melintangnya tampak berbentuk batang yang tersusun dalam deretan. Sel palisade terdapat di bawah epidermis unilateral atau selapis atau multilateral atau berlapis banyak. Jaringan parenkim spon terdiri dari sel bercabang yang tak teratur bentuknya. Bentuk sel parenkim spon dapat berbentuk bermacam-macam, khususnya adalah adanya lobus atau rongga yang terdapat antara sel satu dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terbagi menjadi dua. Yang pertama xilem dan floem. Xilem dan floem ini terletak di antara jaringan bunga karang. Berkas pengangkut pada daun membentuk tulang daun. Tumbuhan dikotil mempunyai satu tulang daun dan bercabang-cabang membentuk jala, sedangkan pada tumbuhan monokotil, tulang daun sejajar dengan sumbu daun. Fungsinya untuk xilem yakni mengangkut air dan garam mineral dari tanah. Fungsi floem yakni mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Daun ini merupakan bagian dari tumbuh-tumbuhan yang mempunyai fungsi dan peran penting untuk melangsungkan kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Fungsi dari daun diantaranya yaitu tempat terjadinya fotosintesis, kemudian terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi, dan tempat terjadinya transpirasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sebelumnya saya apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.